Cik, kurang 5 menit berapa, Bu? Itu untuk suaranya presiden gimana? Selamat siang, bagaimana? Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Screen-nya sudah bisa kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Bagaimana teman-temannya, sepakat untuk dimulai sekarang? Mungkin nunggu jam 9 ya, Pak. Oh, nunggu jam 9 ya. Kurang 4 menit. Oh, no. Iyalah. yang satu tolong kesini ya, dibuka tinggal ke sini. Ada rapat Alison orang Madura, baru betul ya, buka masuk. Nah ini cuma kan tinggal di situ biasa bisa mau. Itu apa sih mau pikiran terus kalau aku sama orang. Contoh yuk. Kok rapatnya cepat tak pikir ke dua kacamata ternyata beda. Kami kan menunggu ya, rapat tunggu. Belajar ya Mas Iqbal. Kalau nanti buka peta. Itu jadi digoreng tuh. Iya. Masalahnya isu dibuka terus semua namanya kayaknya anak ngomong berarti speakernya di apa ya? Di on terus kan biasanya Jaringannya masih. jadi kasih klik aja. Iya. Iya, Kalau nggak dicek di sana yang di komputer kan nyala tuh. Sing jadi belah itu. Atas ke bawah. Bawah sendiri komputer. Nggak wis nyala. Kita tahu apa itu. Itu sudah Mas Anton bisa komunikasi? Nah, kan biasanya nggak bisa biasanya. Iya. Oke, cuma ada sambil lalu aja nggak. Oh iya mungkin. Iya. Oh, LGM mana ya gitu ya? Enggak, di tempat di mana-mana gitu. Oh. Apa tuh bayar tapi nggak jelas sekali. Oh, iya. Ini Amikam ora ya? Si Esta kan langsung di Esta. ya. Heeh. Biasanya kalau pas habis sekolah orang yang enggak. Ora. Nah, Amikam, aku kayak kuliah, Esta kasarane dampingi enggak mani ngomong jauh. Meskipun karena dia kalau nyambut gawe liya,
Mungkin nggak di tempat ya Rono. Mungkin. Iya, bisa juga menurut Pak. Iya. Selamat siang, ini jam berapa? Sudah jam 9, Pak. Bisa kontak? Bisa, Pak. Nah, ini dengan siapa nih? Mbak siapa? Puspita, Pak. Puspita. Oke. Bagaimana teman-teman yang lain bisa komunikasi? Bisa, Pak. Oke, kalau gitu kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bisa didengar? Selamat siang, bisa, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Materi yang akan kita bicarakan ini, kalian sudah punya filenya, toh? Ampun, Pak. Sudah dibaca? Sudah, Pak. Oke. Nah, di sini kita bicarakan pertama mengenai apa yang disebut dengan space cover. Jadi kalau kita ambil RU, ini suatu menyatakan suatu vektor letak, RU dengan pangkal vektor, titik pangkal, koordinat, dan ujung vektornya dengan koordinat X, Y, Z, maka RU dapat disajikan sebagai ini. Nah, dengan XU, YU, dan ZU adalah vektor-vektor yang pinjam istilah terletak pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. IJK masih ingat ini merupakan vektor satuan pada sumbu koordinat tersebut. Nah, inilah kalau kita sajikan dalam bentuk grafik. Nah, kemudian kita bicarakan mengenai pengertian kontinuitas dan differentiability dari suatu fungsi vektor pada ruang dimensi 3 tadi. Nah, di sini vektor R tadi kita ungkapkan dengan RU, ini sama disajikan dengan R1I ditambah R2J tambah R3K, dikatakan kontinu terhadap U apabila, ini ya, saya kira masih ingat pengertian fungsi kontinu. Atau dengan kata lain, vektor fungsi RU dikatakan kontinu terhadap U apabila untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif demikian hingga dipenuhi inilah. Ini selanjutnya tolong diingat derivatif, pengertian derivatif fungsi yang terdiri merupakan jumlah beberapa fungsi. Nah, dr du sama dengan dr I du kalikan vektor satuan I ditambah dr2 du kalikan vektor satuan J dan tambah dr3 du dikalikan vektor satuan K, di mana R1, R2, R3 inilah merupakan komponen pada sumbu koordinat X, Y, dan Z dengan vektor satuannya berturut-turut I, J, dan K. Dan derivatif RU disajikan dalam bentuk inilah.
Nah, kemudian formula diferensiasi bila diberikan vektor fungsi A dengan variabel U, itu sama dengan, kita tuliskan dengan komponen-komponen IJK-nya, A1I ditambah A2J tambah A3K, kemudian vektor fungsi B, dijadikan dalam bentuk B1I tambah B2J tambah B3K, dan C ini. Nah, kemudian bila fungsi PU dipenuhi formula DDU dari jumlah A dan U, maka kita dapatkan ini. Masih ingat pengertian pendiferensialan jumlah fungsi dan sama. Nah, dengan A, B, C ini tadi kita ungkapkan ini, maka kita lihat fungsi vektor A ditambah vektor B ini bisa disajikan sebagai ini ditambah B. Ini kita satukan pada penjumlahan dua buah vektor, masih ingat, sama dengan A1 tambah B1I tambah A2 tambah B2J dan ditambah dengan A3 B3K, di mana A1 B1 adalah komponen fungsi vektor A dan B pada sumbu X, A2 B2 pada sumbu Y, dan A3 B3 pada sumbu Z. Nah, kalau kita cari jumlahan tadi seperti itu, maka pendiferensialnya gimana? Nah, pendiferensialan pada jumlahan fungsi ini yang kita terapkan di sini. Vektor A tambah vektor B bisa disajikan sebagai A1 B1I, ini satu fungsi vektor, ditambah A2 B2J, ditambah A3 B3K. Ini akan sama dengan DDU dari A1 tambah B1I, ditambah DDU dari A2 tambah B2J, kemudian ditambah DDU dari A3 tambah B3 dikalikan vektor satuan K. Nah, ini kembali pengertian pada fungsi biasa. Ini bisa kita ungkap seperti ini. Hingga derivatif vektor fungsi A ditambah B itu sama dengan derivatif fungsi A ditambah derivatif fungsi B. Masih ingat pada kalkulus, derivatif jumlah fungsi sama dengan jumlah derivatif masing-masing fungsi. Tapi hati-hati, komponen dari fungsi A dan B terhadap vektor satuan IJK. Ini harus hati-hati. Oh, tadi jumlah dua fungsi vektor, sekarang ini ganda. Dua fungsi vektor. Di mana ada kontak? Oke. Nah, dalam bentuk vektor, fungsi vektor, kita mengenal dua macam perkalian. Ada yang kita simbolisir dengan A dot B, ini ganda skalar, dan ada juga ganda yang kita simbolisir dengan cross, A cross B, ini ganda vektoris. Nah, untuk ganda skalar, inilah fungsi vektor A dot vektor B, ini hasilnya suatu fungsi skalar. Nah, inilah. Kalau kita ungkap bagaimana, sehingga derivatif dari fungsi vektor A ditambah di ganda skalar fungsi vektor B, hasilnya adalah ini.
Inilah kita simbolisir, kembalikan. Derivatif dari ganda skalar 2 vektor ini sama dengan ganda skalar vektor A dengan derivatif vektor B ditambah derivatif vektor A ganda skalar dengan fungsi vektor B. Ya. Tolong ini dipahami. Kemudian kalau pergandaannya bukan ganda skalar tapi ganda vektoris, mana kita tahu A cross B sama dengan A cross. Hasilnya apa? Masih ingat? Kalau A ini disajikan dengan AI tambah A2J tambah A3K, B tadi B1I tambah B2J tambah B3K, maka ganda vektor antara A dan B tidak lain adalah ini. Tolong diingat ini kok bisa begini dari mana? Dalam pergandaan vektoris kita pergunakan simbol determinan biar mudah dipahami. Inilah hasilnya. Hingga derivatif dari A cross B sama dengan A cross derivatif B ditambah derivatif A cross B. Kemudian kalau sekarang pergandaannya satu ini fungsi skalar, yang A adalah fungsi vektor. Kita gandakan, pendefinisiannya bagaimana. Yang lain seperti ini, hampir sama. Ini diungkapkan seperti ini. Derivatif dari fungsi skalar P dikalikan fungsi vektor U, ini sama dengan fungsi skalar P dikalikan fungsi vektor A, ini tidak lain sama dengan fungsi vektor P dikalikan A1I ditambah A2J tambah A3K. Sini ini skalar, tinggal ini menjadi P A1I ditambah P A2J ditambah P A3K. Gimana ini? Nah, pendiferensialnya dari yang jumlahnya kita ungkap. Pendiferensialan dari fungsi skalar P dikalikan A1I, di sini P dan A1 adalah fungsi skalar. Ini masih tolong diingat. Jika dengan demikian kita dapatkan derivatif dari fungsi skalar dikalikan fungsi vektor, hasilnya adalah derivatif fungsi skalar dikalikan fungsi vektor ditambah fungsi skalar tadi dikalikan derivatif fungsi vektor. Nah, ini tolong ada perbedaan enggak dengan pengertian pendiferensialan pergandaan dua buah fungsi skalar? Tolong diperhatikan. Bagaimana? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Ya. Bagaimana, Mbak? Mungkin belum ada pertanyaan, Pak. Kalau ditanya ada pertanyaan, kok selalu belum ada pertanyaan? Lalu kapan akan ada pertanyaan? Bagaimana?
Nah, saya mohon bantuan Mbak Puspita, tolong kontak dengan teman lain, sehingga dalam kondisi seperti ini, kita belajar bersama. Maaf, jangan kalian hanya sebagai pendengar yang baik. Ini. Tapi juga ada kewajiban untuk bicara. Bagaimana? Ada komentar? Oke, kalau tenang kita berlanjut. Nah, ini kalau tadi hanya ada pergandaan dua buah fungsi vektor, sekarang kita ada 3 fungsi vektor A, B, dan C. Ini kita lihat di sini, fungsi vektor A dan fungsi vektor B digandakan skalar. Mbak, siapa tadi? Mbak Puspita? Boleh bantu saya? Kalau fungsi vektor A digandakan skalar dengan fungsi vektor B, hasilnya ini fungsi vektor atau fungsi skalar? Skalar, Pak. Hah? Fungsi skalar. Iya, Pak. Nah, kemudian ini kan A dot B cross C. Kalau ini hasilnya fungsi skalar, gandakan vektoris dengan fungsi vektor C, bisa enggak? Hasilnya vektor, Pak. Hah? Vektor, Pak. C vektor, fungsi vektor. A dot B adalah fungsi skalar. Ya enggak? Iya, Nah, Pak. bisa enggak? Fungsi skalar ganda vektor dengan fungsi vektor C, bisa enggak? Bisa, Pak. Bisa, betul. Maaf tak pinjam. A dot B hasilnya skalar. Ya toh? Iya, Pak. Sekarang kalau dengan cross, yang bisa digandakan dengan C, cross product di sini, harus vektor atau skalar juga bisa. Bagaimana? Nah, ini saya mohon perhatian, hati-hati. Di sini, dalam tanda kurung ini, ada dot product, ganda skalar, ada cross product, ini ganda vektoris. Kalau ada kasus seperti ini, maka yang harus dilaksanakan, dikerjakan dulu adalah yang vektoris. Harus B cross C. Karena ganda vektoris ini yang bisa digandakan dengan vektor, fungsi vektor, haruslah fungsi vektor. Nah, ini B kan fungsi vektor. Digandakan dengan C, hasilnya juga fungsi vektor. Nah, kemudian kalau ganda skalar, ini fungsi vektor kalikan fungsi vektor, hasilnya skalar. Nah, ini tolong diperhatikan pada cross product ini yang digandakan adalah fungsi vektor harus dengan fungsi vektor. Tidak bisa fungsi vektor digandakan cross product ganda vektor dengan suatu skalar. Jadi meskipun ini harus ingat, tolong ada A dot B cross C, maka yang harus dikerjakan lebih dulu adalah B cross C.
Hasilnya adalah vektor, nah kemudian digandakan skalar dengan vektor A. Bagaimana? Paham? Siap, paham, Pak. Terima kasih. Sehingga ini, kalau di sini, A cross B cross C. Nah, ini ganda vektor antara A dan B, kemudian antara B dan C. Nah, di sini kalau kita ambil di diferensialnya, derivatifnya, di sini. Nah ini maaf, ini saya tambahi kurung dengan catatan supaya sebelum digandakan A, ini digandakan dulu B dan C supaya mudah dipahami. Sehingga ini derivatif dari A cross B cross C ini bisa diungkap sebagai derivatif fungsi vektor A dikalikan derivatif fungsi vektor B cross C. Dan ini seperti ini. Nah, derivatif B cross C ini adalah ini. Jadi derivatifnya B cross C adalah B cross DCDU ditambah DBDU cross C digandakan dengan A. Ya. Nah inilah hingga hasilnya adalah ini. Oke, bagaimana bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, bisa dipahami, Mbak? Bisa, Pak. Berarti kalau misalkan itu perkalian cross itu harus antara vektor dengan vektor nih, Pak. Ya, ada vektor dengan vektor. Oh, baik. Kalau yang tadi yang ini yang cross ya, vektor dengan vektor. Kalau yang ganda skalar, Kalau yang ganda skalar ini cross ya, B cross C, ini adalah vektor dengan vektor. Oke, ini A dot B, ini vektor dengan vektor atau boleh skalar dengan vektor? Bagaimana? Nah, ini gimana, Mbak? kalau dari situ kan berarti vektor B cross vektor C kan hasilnya vektor, berarti itu vektor dot vektor nih, Pak. Ya, ini vektor dot vektor, hasilnya skalar. Nah, maka perbedaan dengan kalau kita bicara skalar, pergandaan antara bilangan dengan bilangan, ini biasa ditulis dengan, ada yang nulis dengan titik, ada yang cross. Masih ingat? Seingat saya waktu di SD dulu, pergandaan 3 kali 5 menggunakan simbol titik atau cross seperti ini. Kalau saat SD itu paketnya tanda silang, Pak. Tanda silang ini. Iya, kalau waktu SD. Dan ya waktu SD itu. Nah inilah. Tapi setelah, maaf, pinjam ya Mbak ya. Kamu di SMP, pergandaan tidak harus menggunakan tanda silang. Bisa dengan titik kalau masih ingat. Ya enggak? Oke, Pak. Nah sekarang, dua macam simbol pergandaan itu pada analisa vektor dimanfaatkan, tapi untuk
pengertian yang berbeda. Yang tanda silang, ini pergandaan antara vektor dengan vektor. Yang tanda titik juga pergandaan vektor dengan vektor. Tapi kalau dengan tanda silang, pergandaan dua fungsi vektor ini, atau dua vektor, hasilnya adalah vektor. Tapi kalau dengan yang simbol titik ini, pergandaan dua vektor atau dua fungsi vektor, hasilnya adalah suatu skalar. Ya, tolong itu yang harus dipahami. Oke. Nah, ini pergandaan tiga vektor, tapi masing-masing ganda vektor. A cross B cross C. Diambil derivatifnya, nah inilah. Tapi kalau dibalik boleh enggak? Saya tanya A cross B itu sama dengan B cross A tidak? Ganda vektor fungsi A dan B, fungsi vektor, itu sama dengan ganda vektor fungsi B dengan A atau beda? Nah, ini tolong dilihat lagi, baca lagi apa yang tadi sudah kita baca bersama. Tidak sama, Pak. Hah? A cross B tidak sama dengan B cross A, Pak. A cross B tidak sama dengan B cross A. Betul? Nah, ini tolong perhatikan nanti. Tolong perhatikan, benar bahwa A cross B tidak sama dengan B cross A. Nah, ini silahkan ganda vektor dua buah fungsi vektor bisa Anda pergunakan manfaat determinan. Mudah dipahami. Mungkin ada komentar lain? Bagaimana, ada komentar? Kalau tidak ada, saya minta tolong pelajari lagi, pahami. Kalau masih ada kesulitan, insya Allah minggu depan kita jumpa jarak jauh, bisa diskusikan lagi. Dan ini tadi Mbak Sopo Puspita. Oke, Pak. Pripun, Pak? Sudah absen belum? Saya belum, Pak. Sepertinya belum. Absen. Nah, ini harusnya kontak dengan Mas Anton. Tapi tadi saya komunikasi kok tidak bisa sambung dengan dia. Jadi tolong Pak Puspita ingatkan teman-teman yang lain supaya jangan lupa absensi. Kontak langsung dengan jurusan, tidak masalah, dengan prodi. Bagaimana? Paham? Oke, siap, Pak. Terima kasih. Saya kira sekian dulu. Insya Allah kita jumpa jarak jauh lagi minggu depan. Tapi janjimu jangan lupa, kalau ada kesulitan tolong diungkap pada pertemuan komunikasi jarak jauh ini.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama.